Alright guys, apa kabar nih? Semoga yang lagi nonton rezekinya makin melimpah ya. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum nonton siapkan mental dan posisi rebahan kalian. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Pada kali ini gua akan membahas sebuah film berjudul I Spit on Your Grave yang dirilis pada tahun 2013. Film ini sequel kedua dari film pertama. Bagi yang belum nonton yang pertamanya boleh tonton terlebih dahulu, linknya ada di deskripsi. Buat alur ceritanya sih kalau menurut gue gak beda jauh dari yang pertama. Yang pertama kan seorang penulis novel. Nah sekarang pemerannya seorang modeling yang tentunya karakternya beda dari sebelumnya. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada wanita bernama Katy, yang dimana dia saat itu putus asa karena portofolio modelnya tidak laku. Your photos feel very... Listen, you have a look. Keep me posted, ya? Definitely. Saat hendak pulang, Katy melihat ada sebuah kertas yang tertempel di dinding. Ternyata itu sebuah iklan yang menawarkan sebuah fotografi gratis. Setelah itu, Katy dengan segera menghubungi iklan tersebut dan akan mencoba sesi fotonya. Yeah? Right. Text picture to us now, please. Lalu Katy mendatangi sesi potret itu dan bertemu dengan tiga bersaudara fotografer. Mereka bernama Ivan, Nikki, dan Georgi. 10 a.m. Ketiga pria tersebut kebetulan sangat mengidolakan Katy sampai tergila-gila. Maka dari itu mereka sangatlah senang dengan usaha iklannya. Untuk itu Katy langsung mengganti pakaian dan memulai sesi potret tersebut. Di tengah sesi potret mereka meminta Katy agar lebih seksoi lagi memakai gaunnya. Tetapi Katy menolaknya. Menurutnya itu terlalu berlebihan. Akhirnya Katy pergi dari tempat tersebut. I didn't, but that's what you guys want. We have a real misunderstanding. Not that bad. Sorry. I'm out of here. Saat di apartemen, tiba-tiba Georgi datang ke apartemennya. Di sana Georgi meminta maaf mengenai insiden tadi dan memberikannya flashdisk yang berisi foto-fotonya. Katy menerima flashdisk tersebut dan memaafkan Georgi. Sebelum pergi, Georgi mengatakan bahwa dia akan menjaga foto-foto privasi miliknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Katy yang terlihat sedang micin runtah untuk kemudian ia kembali ke kamarnya. Sebelum bobo, ia menyikat huntu terlebih dahulu. Sesudah itu, ia balik ke tempat tidurnya. What are you doing? Betapa terkejutnya Katy saat melihat sudah ada Georgi di ruangannya. Katy berhasil melakukan perlawanan dengan mencoba menyetrumnya. Ia pun segera lari dari kamarnya. Akan tetapi, Katy berhasil ditangkap kembali oleh Georgi. Georgi mengikat Katy sampai teriak-teriak dan membuat tetangganya terbangun. Lantas tetangganya mencoba masuk ke kamar Katy untuk menolongnya, namun sayangnya ia malah mati terbunuh oleh Georgi. Setelah itu Georgi langsung memaksa melakukan pemboholan kepada Katy. Dan saat itu Georgi panik dengan apa yang telah diperlakukannya. Ia memanggil kedua saudaranya Nikolai dan Ivan. Kemudian mereka pun membersihkan bukti semua kejahatan dan membungkus Katy untuk dibawa entah kemana. Inside. Katy terbangun dan melihat dirinya sudah dalam keadaan tanpa busana sehelai pun.
ia diborgol dan disiksa oleh mereka layaknya seorang maling. Upstairs. Dia juga dipaksa untuk memakan obat agar dirinya pingsan, tapi Katie memuntahkan obat tersebut. Singkat saja, Georgi memberinya gaun untuk Katie. Dikira Katie tidak sadarkan diri, ia melepaskan borgolnya. Untuk itu, ia memasangkan gaunnya dan... ya, Katie berhasil memukul Georgi. Ia dengan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Saat di luar, Katie pelangak-pelongo karena dia tidak tahu dengan kota tersebut. Ia meminta bantuan dengan orang yang di sekitar, tetapi mereka tidak mengetahui bahasa yang Katie gunakan. Ketika itu, ada detektif yang datang untuk mengamankan Katie. Dia dibawa ke tempat pengamanan. Okay. Everything will be fine. Di ruangan kantor, Katie menceritakan kepada detektif bahwa dirinya telah diculik oleh 3 orang yang datang ke apartemen. Katie juga mengatakan bahwa dirinya disiksa dan dibawa oleh mereka. Katie menyuruh agar menangkap ketiga pria tersebut. Mendengar cerita Katie, si detektif malah bilang bahwa cerita itu sangatlah aneh dan tidak masuk akal. Si detektif mengira Katie sedang mabuk berat dan menyarankan untuk segera diperiksa ke dokter. Ih, gemes dah ke si detektif yang nakal. Katie meminta agar dirinya dibawa ke kedutaan, tapi detektif malah terus menyarankan agar ke dokter. Memang bagong dah. Setelah itu datanglah seorang wanita bernama Anna. Dia mengaku dari pusat penampungan orang-orang yang telah dijolimi. Ia mengajak ngobrol Katie secara halus dan dia akan membantu Katie untuk membawanya ke kedutaan. I want to go to the embassy now. I understand. You want shower. Then we go to embassy. I can give you clothes and money. Sebelum ke kedutaan, Anna membawanya ke rumah terlebih dahulu. Ia membawanya ke ruang bawah tanah dan... Welcome back. ya, ternyata Anna salah satu gegeduk tindak kejahatan. Anna juga ibu kandung Nikolai dan Georgi. Sangat disayangkan sekali si Katie. Setelah itu Katie dirantai kembali oleh mereka. Dan yang lebih bagong lagi, Katie disewakan kepada rekannya. Untuk itu ia disiksa dan disetrum secara brutal oleh pria tersebut. Pria itu bernama Falco. You like this, yeah? Kemudian setelah itu Katie dimasukkan ke dalam sebuah kotak dengan kalung salib dan senjata kejut listrik pria bagong tadi. Katie dikubur hidup-hidup di dalam kotak peti dan... ya, untungnya Katie di situ selamat karena tanahnya roboh hingga membuatnya terjatuh ke dalam sistem saluran pembuangan. Dengan tanpa busana sehelai pun Katie bertahan hidup di lorong yang sangat gelap. Di sana Katie sangatlah kelaparan, untuk itu dia memakan Japati yang kebetulan lewat di depannya. Saat itu Katie menemukan ada sebuah pintu, untuk itu ia membukanya dan kita lihat ternyata di balik pintu itu ada sebuah gereja. Di sana Katie mencuri semua makanan untuk stok di dalam lorong. Keesokan harinya Katie kembali ke gereja, namun kali ini dia ketahuan oleh pastor. Dia menanyakan kepada Katie kenapa dirinya harus mencuri. Oleh itu Katie mengungkapkan bahwa dirinya sebagai korban pemerkosaan dan sedang diburu oleh seseorang. Untuk itu si pastor memberinya makanan, pakaian, serta Alkitabnya dan mempersilahkan Katie pergi. Dan lagi-lagi Katie kembali ke gereja. Di situ juga ada pastor yang menawarkan bantuan terhadapnya. Namun Katie lebih memilih untuk kembali ke selokan. Dia juga meninggalkan Alkitabnya terbuka untuk pastor membacanya. Saat begitu dibaca, dia melihat bagian yang tertulis pengean ceismen. Aduh sorry English gue jelek. Yang artinya pembalasan adalah milikku. Seketika itu pastor menyadari bahwa Katie akan segera membalaskan dendam terhadap pemerkaosnya. Sebelum membalaskan dendam, Katie terlebih dahulu mencuri uang di rumah Anna untuk membeli pakaian, senjata, dan peralatan lainnya.
Di hari pertama dia mengincar Georgi dengan berpura-pura sebagai waiter mengantarkan kopi. Dia juga memasukkan kalung salib di dalam kopinya. Dan Georgi juga sadar bahwa itu milik Katie, ia pun mengikutinya sampai ke dalam selokan dan... Ya, Katie menangkap Georgi dan menggantungnya di sebuah dinding. Katie menyiksa dia dengan sangat sadis dan melumurinya dengan sebuah tai ke luka tubuhnya agar menyebabkan infeksi yang sangat parah. Kemudian dia meninggalkannya dengan keadaan menyakitkan. Sementara itu, pastor menghubungi detektif untuk memberitahu tentang Katie yang masih hidup. Mereka berdua juga berniat menghentikan Katie membunuh para pemerkaos dan akan membujuknya bahwa ia akan diberi keadilan. Di sisi lain, Katie sudah berada di sebuah klub malam di mana dia memasukkan racun ke dalam minuman Nikolai untuk kemudian dia berjalan ke kamar mandi dan sudah ada Katie di dalamnya. Katie pun membunuh dia dengan cara menyelupkan bengetnya ke dalam toilet berisi kotoran. Keesokan harinya, Falco melihat Katie di dalam gereja dan mengejarnya sampai masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dan... ya, saat sadar ia sudah terikat di sebuah kasur. Untuk itu Falco dibunuh secara lebih brutal dengan cara disetrum di seluruh tubuhnya. Di lain sisi, Anna kembali ke rumahnya dan melihat rumahnya sudah amburadul. Ia mengira ada perampok yang masuk. Anna mengecek ke ruang bawah tanah dan... ya, Katie mendorongnya ke dalam selokan dan mengikat Anna di dalam sebuah kotak. Kemudian Ivan masuk ke dalam rumah Anna dan melihat di dalam ruangan bawah tanah ada sebuah lubang dan menyadari bahwa Katie masih hidup. Ia pun mencari ke dalam selokan untuk menangkap Katie. Dia juga melihat Georgi di dalam sana, untuk itu ia menghampirinya. Dan ia juga tertangkap oleh Katie. Di lain lokasi, detektif mengobrol bersama sang pastor tentang Katie yang meminta pertolongan sebelumnya. Lalu pastor memberitahu persembunyian Katie agar detektif bisa membantunya. Di dalam ruangan sana, Katie menyiksa Ivan dan membunuhnya dengan cara kedua bola masa depannya dihimpit oleh kayu sampai pecah. Dan saat itu juga detektif mendengar ada sebuah jeritan. Ia pun tiba di lokasi yang sama dan mencoba untuk menghentikan kasus ini semua. Di sana juga Ivan masih bangkit dan mencekik Katie, tapi si detektif membunuhnya dan membiarkan Katie pergi. Tersisa Anna yang masih hidup. Ia ditangkap oleh detektif polisi sebagai tindak kejahatan penculikan dan pemerkosaan. Katie pun tiba di Kedutaan Besar Amerika dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin sekian dari alur filmnya. Semoga menghibur dan sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Oke, see you next video.